Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kemuliaan dan kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Kala itu Baginda Raja meminta hal yang aneh-aneh. Tujuannya sih bagus, ingin membuat rakyatnya bahagia. Tapi kalau caranya tidak masuk akal, tentu hal ini akan membuat pusing orang yang disuruhnya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas. Suatu hari sang raja mengadakan sayembara menangkap matahari. Hal ini didasarkan oleh keluhan masyarakatnya yang merasakan betapa panas teriknya matahari kala itu. Hingga memasuki waktu yang telah ditentukan, tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya untuk menangkap matahari. Sang raja pun langsung menunjuk si cerdik Abu Nawas untuk menangani hal ini. Cepat panggil Abu Nawas kemari. Ada tugas penting yang harus dia lakukan. Perintah Baginda Raja kepada beberapa pengawalnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, beberapa hari ini saya mendapatkan banyak pengaduan dari rakyatku. Jawab Baginda Raja. Kalau boleh tahu, apa pengaduan mereka Paduka yang mulia? Barangkali hamba bisa membantu Paduka, balas Abu Nawas. Akhir-akhir ini mereka mengeluh dengan panas teriknya matahari. Katanya panasnya kali ini tidak seperti biasanya. Hal inilah yang membuat mereka tidak kuat berlama-lama bekerja di ladang, tutur Baginda Raja. Lalu menurut Paduka sendiri apa solusinya? Tanya Abu Nawas. Saya ada ide. Bagaimana kalau matahari ditangkap saja Abu Nawas? Dan orang yang pantas untuk melakukan pekerjaan itu adalah kamu, ujar Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas langsung tertunduk lemas. Apa tidak ada cara lain Paduka? Misalnya mereka diliburkan dulu bekerja di ladang, kata Abu Nawas mengusulkan. Tidak bisa Abu Nawas. Kalau mereka libur berladang, lalu mereka mau makan apa? Jalan satu-satunya matahari harus ditangkap, balas Baginda Raja. Abu Nawas hanya terdiam dalam hati. Ia berkata, bagaimana mungkin matahari bisa ditangkap? Pekerjaan yang mustahil dilakukan. Namun karena ini adalah titah Baginda Raja, mau tidak mau Abu Nawas harus menerimanya. Sekarang kamu pulang dulu Abu Nawas, dan besok kamu harus kembali ke sini untuk menangkap matahari. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan menerima hukuman, titah Baginda Raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara supaya ia bisa lepas dari hukuman. Ia terus memutar otaknya hingga tengah malam. Lebih baik aku sholat isya dulu, nanti aku malah ketiduran, pikir Abu Nawas. Ia pun lalu menuju kolam untuk mengambil air wudhu. Saat ia hendak mengambil air, bayangan dirinya ada dalam air tersebut. Disitulah akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide. Aku menemukan jalan keluarnya, ucap Abu Nawas kegirangan. Esok paginya dengan wajah ceria, Abu Nawas pergi ke istana menghadap Baginda Raja. Hai Abu Nawas, apakah kamu sudah siap menangkap matahari? Tanya Baginda Raja. Saya sudah siap Paduka, tapi saya minta disediakan peralatan untuk menangkapnya, jawab Abu Nawas. Apa yang kau butuhkan? Katakan padaku, balas Baginda Raja. Saya minta ember yang berisi air dan juga kantong besar yang tidak bocor, pinta Abu Nawas. Setelah peralatannya disiapkan, Abu Nawas mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan. Kamu lihat kan matahari itu? Kata Abu Nawas, sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam ember berisi air. Sekarang akan kumasukkan ke dalam kantong, ucap Abu Nawas, sambil memasukkan air yang berada di dalam ember. Sang menteri lantas menghadap pada sang raja untuk mengkonfirmasi kebenaran pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Abu Nawas. Sang raja tentu belum percaya sebab panas matahari masih terasa menyengat. Baiklah, sekarang
perintahkan Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan bawakan padaku," titah Baginda Raja pada menteri yang menghadapnya. Abu Nawas lalu menghampiri Baginda Raja dengan membawa kantong berisi air. "Paduka yang mulia, mataharinya sudah aku bungkus dalam kantong ini," tutur Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, coba kau lihat keluar. Mataharinya masih ada dan aku juga masih merasakan panasnya." Sanggah Baginda Raja tak percaya. "Benar yang mulia, tapi sesungguhnya itu matahari kedua," timbal Abu Nawas. "Yang benar saja kamu, hanya ada satu matahari di dunia ini," sahut Baginda Raja. "Paduka Raja memang benar. Jadi ketika matahari berhasil saya tangkap, dunia menjadi gelap gulita. Lalu Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru," ujar Abu Nawas. Baginda Raja kemudian memastikan apakah isi kantong besar tersebut berisi matahari atau bukan. Ia pun membuka kantong tersebut. Ternyata isinya hanya air. "Mana mataharinya, Abu Nawas? Kamu jangan ngerjain saya," hardik Baginda Raja. "Paduka, membukanya jangan di dalam ruangan, karena matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup. Pasti dia tidak akan menampakkan dirinya," jawab Abu Nawas beralasan. "Maksudnya bagaimana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Matahari hanya mau menampakkan dirinya kalau dia melihat ada saudaranya di atas," ujar Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mengajak Baginda ke tengah lapangan dengan membawa kantongnya yang berisi air. "Nih, saya buka kantongnya Baginda. Tuh kan, ada mataharinya," tutur Abu Nawas sambil menunjukkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala dengan kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Abu Nawas tersentak kaget ketika seorang utusan Baginda Raja mengetuk pintu rumahnya dengan tergesa-gesa. Utusan itu membawa pesan penting. Abu Nawas harus segera menghadap Baginda. Tanpa banyak tanya, ia bergegas bersiap, meskipun hatinya dipenuhi tanda tanya. Apalagi kali ini, pikir Abu Nawas. Seperti biasa, pikirannya berkelana ke segala arah, mencoba menebak permainan apa yang mungkin sedang direncanakan oleh sang raja. Sesampai di istana, Abu Nawas disambut oleh Baginda Raja yang duduk dengan senyum lebar menghiasi wajahnya. Senyum itu tidak biasa, seolah menyimpan sesuatu yang tak terduga di baliknya. "Abu Nawas," sapa Baginda dengan nada ramah. "Kau datang tepat waktu. Aku membutuhkan bantuanmu lagi. Akhir-akhir ini perutku sering bermasalah." Baginda Raja memulai pembicaraan dengan nada sedikit resah. "Tabib pribadiku bilang aku terkena serangan angin." Abu Nawas mengangguk dengan sopan, meski di dalam hatinya ia merasa bingung. Lalu ia pun bertanya, "Ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan hingga hamba dipanggil menghadap?" Dengan senyum tipis yang penuh teka-teki, Baginda Raja menjawab, "Aku hanya ingin satu hal darimu Abu Nawas. Tangkaplah angin itu dan penjarakanlah." Mendengar permintaan aneh itu, Abu Nawas hanya bisa menatap Baginda. Abu Nawas hanya bisa menatap Baginda dengan mata sedikit terbelalak. Abu Nawas hanya diam sambil berpikir keras. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia tidak memikirkan bagaimana cara menangkap angin nanti, tetapi ia bingung bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin, karena angin tidak bisa dilihat. Tidak ada benda yang lebih aneh dari angin. Tidak seperti halnya air, walaupun tidak berwarna tetapi masih bisa dilihat, sedangkan angin tidak. Baginda Raja memberi Abu Nawas waktu tidak lebih dari 3 hari untuk menyelesaikan tugasnya. Dengan hati senang, Abu Nawas pulang membawa tugas yang tampak mustahil itu. Namun, bukannya merasa sedih atau tertekan, ia justru tenang. Bagi Abu Nawas, berpikir sudah menjadi bagian dari hidupnya, seperti udara yang ia hirup setiap hari. Dalam pikirannya selalu ada keyakinan bahwa setiap masalah seaneh apapun pasti ada jalan keluarnya. Abu Nawas yakin jika ia berpikir dengan cermat, solusi akan muncul. Lebih dari itu, ia tahu bahwa kecerdasannya seringkali membawa manfaat tidak hanya bagi dirinya,
tetapi juga bagi orang lain. Abu Nawas sering mendapatkan hadiah berupa sekantung penuh uang emas dari Baginda Raja, dan uang itu kerap ia bagikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Dengan semangat seperti itulah Abu Nawas melangkah pulang, siap memecahkan teka-teki yang diberikan Baginda untuk menangkap dan memenjarakan angin. Tetapi sudah 2 hari Abu Nawas belum juga mendapatkan akal untuk menangkap angin, apalagi memenjarakannya. Sedangkan besok adalah hari terakhir yang telah ditetapkan oleh Baginda Raja. Abu Nawas hampir putus asa. Abu Nawas benar-benar tidak bisa tidur walaupun hanya sekejap. Mungkin sudah takdir. Kali ini Abu Nawas harus menjalani hukuman karena gagal melaksanakan perintah Baginda Raja. Ia berjalan santai menuju istana. Di sela-sela kepasrahannya kepada takdir, ia ingat sesuatu, yaitu Aladin dan lampu wasiatnya. Bukankah jin itu tidak terlihat? Abu Nawas bertanya kepada diri sendiri. Ia berjingkrak girang dan segera berlari pulang. Sesampai di rumah, ia secepat mungkin menyiapkan segala sesuatunya, kemudian menuju istana. Di pintu gerbang istana, Abu Nawas langsung dipersilahkan masuk oleh para pengawal karena Baginda Raja sedang menunggu kehadirannya. Dengan tidak sabar, Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin, hai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan muka berseri-seri sambil mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian Abu Nawas menyerahkan botol itu. Baginda menimbang-nimbang botol itu. "Mana angin itu, hai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Di dalam tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas penuh takjim. "Aku tak melihat apa-apa," kata Baginda Raja. "Ampun tuanku, memang angin tak bisa dilihat. Tetapi bila Paduka ingin tahu angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu," kata Abu Nawas menjelaskan. Setelah tutup botol dibuka, Baginda mencium bau busuk, bau kentut yang begitu menyengat hidung. "Bau apa ini, hai Abu Nawas?" tanya Baginda marah. "Ampun tuanku yang mulia, tadi hamba buang angin dan hamba masukkan ke dalam botol karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat mulut botol," kata Abu Nawas ketakutan. Tetapi Baginda tidak jadi marah karena penjelasan Abu Nawas memang masuk akal. "Kau memang pintar Abu Nawas," puji Baginda Raja sambil tertawa terbahak-bahak. Namun Abu Nawas dengan cepat menyela. "Jangan keburu tertawa dulu Baginda, dengarkan dulu apa yang ingin hamba sampaikan." Baginda yang penasaran langsung menanggapi, "Ya Abu Nawas, apa yang ingin kau katakan?" Dengan ekspresi serius namun tetap tenang, Abu Nawas mulai berkata, "Hamba sebenarnya cukup pusing memikirkan cara untuk menjalankan tugas memenjarakan angin ini, Baginda. Jadi apa maksudmu?" tanya Baginda Raja dengan alis sedikit terangkat. Abu Nawas pun mulai melancarkan aksinya. "Hamba ingin meminta ganti rugi, Baginda." Mendengar hal itu, Baginda mendadak marah. "Kau hendak memarah seorang raja?" "Oh, bukan begitu maksud hamba Baginda," jawab Abu Nawas mulai terlihat sedikit cemas. "Lalu apa sebenarnya yang kau inginkan?" tanya Baginda dengan nada lebih tegas. Dengan suara memelas, Abu Nawas menjawab, "Hamba hanya meminta hadiah berupa uang, sekedar untuk belanja 1 bulan saja." Baginda menantang, "Kalau tidak, apa yang kau lakukan?" Abu Nawas menatap Baginda dan dengan hati-hati menjawab, "Kalau tidak, hamba akan menceritakan kepada halayak ramai bahwa Baginda dengan sengaja telah mencium kentut hamba." "Hah?" Baginda terkejut. Ekspresinya berubah antara kaget dan jengkel. Namun seketika itu juga Baginda tak bisa menahan tawa. Tertawa terbahak-bahak hingga badannya berguncang. "Baiklah, permintaanmu kukabulkan Abu Nawas," ujar Baginda akhirnya masih sambil tertawa. Dengan senyum lega, Abu Nawas pun berpamitan, membawa sekantung uang emas di tangannya, siap pulang ke rumah dengan hati yang puas. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.